Ayo kita pusing-pusing mikirin ping noise sama crush factor-nya ya, crush factor. Nah, jadi di dalam sinyal ya, itu besar sinyalnya itu seberapa ya, berapa volt gitu ya. Nah, sinyal itu dilihatnya bagaimana? Nah, ini di sini ada 4 buah ping noise ya. 3 dB crush factor, 6 dB crush factor, 9 dB crush factor, 12 dB crush factor. Ayo kita dengarin dulu ya, dengarkan dulu ya crush factornya apa. Tapi yang penting satu hal di sini ya, peaknya itu sama, peak puncaknya, puncak sinyalnya. Kalau Anda lihat di sini ya, puncak sinyalnya itu di sekitar apa ini, di antara 0 sama 5 berarti seperempat ya, 0,25 ya, 0,25. Jadi amplitude maksimum kan 1 ya di sini, di ini pakai Audacity ya. 4 W file ini dibuka pakai Audacity. Nah, amplitude maksimum 1 dan ini peaknya itu di 0,25. Nah, ini 0,25 juga, 0,25 tuh ya peaknya ya. Jadi birunya itu ya, itu biru tuanya itu 0,25 ya kan. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga, lihat di tengahnya bodinya yang agak muda ini ya, lihat di sini agak lebih kecil ya, lebih kecil, makin besar, dan ini yang 3 dB kok besar sekali. Jadi biru tuyanya lebih lebih apa, kegencat gitu ya, lebih kegencat gitu ya. Nah, itu yang bisa Anda pikir mengenai crush factor itu di situ. Gitu. Tapi sekarang kita dengar dulu ya, kita dengar dulu ping noise. Jadi puncaknya, peaknya itu sama ya, peaknya sama, tapi bodinya beda gitu ya, bodinya beda. Gitu. Sekarang kita dengar dulu ya, ayo 12 dB per oktav dulu. 9 dB, 6, 3 dB. Balik 12. Wah, bedanya di mana? Nah, semakin kecil crush factornya semakin kencang. Ya, semakin kencang. Kenapa? Jadi dalam sinyal itu bisa diukur ya, diukur besarnya, kuatnya dalam bidang puncak sinyalnya berapa volt gitu, atau berapa volt RMS, root mean square. Ya, biasanya di dalam audio itu rata-rata tidak menggunakan rata-rata biasa. Misalnya ada 3 nomor, 3, 4, 5. Rata-ratanya ya 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi total nomor, yaitu 3 ya kan. Di dalam audio kita tidak menggunakan hal rata-rata biasa ya, karena rata-rata biasa tidak terlalu bisa digunakan. Kenapa? Karena audio itu ada positif ada negatif ya. Nanti kalau di jumlah semua nol ya nggak bisa dibagi dong ya kan. Nah, jadi di dalam audio itu ada yang namanya rata-rata RMS. Nah, jadi kita bicara ada dua satuan itu, dua besaran ya. Berapa RMS-nya, berapa peak-nya, atau peak itu puncaknya. Nah, berapa puncaknya. Nah, crush factor itu bedanya. Beda antara peak dan RMS. Jadi kalau uh, uh, warna biru tuanya makin tinggi, berarti RMS dan peaknya makin banyak berbeda, makin berbeda. Ya, nah semakin RMS-nya dikencangkan, nah yang terjadi crush factor-nya makin rendah. Nah, inilah yang terjadi waktu di dalam industri audio ya, mainan loudness war. Nah, loudness war itu gencat-gencatan pakai peak limiter. Di masteringnya tuh gencat itu tuh pakai peak limiter. Yang terjadi apa? Peaknya namanya peak limiter ya. Peak puncak, limit membatasi puncak. Nah, misalnya kalau ada lagu yang beda puncak dan RMS-nya itu 12 dB, dikasih peak limiter, digencat semuanya, ya bisa aja nanti bedanya jadi 3. Nah, hebatnya apa? Jadi bisa kencang, lagunya jadi bisa kencang, gitu aja. Kita bisa melihat bahwa voltase atau besaran sinyalnya itu bisa dilihat dari RMS atau
peak. Nah, sekarang mari kita lihat ke program lain dulu ini ya. Kita lari ke Isra dulu. Di sini 4 file yang sama, ping noise 3, 6, 9 dB. Saya load masukkan sini gitu ya. Saya load masukkan sini. Mari kita lihat sinyalnya sendiri dihitungnya berapa. Cross factor sinyalnya itu berapa ya. Gitu. Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Saya mau kasih ini apa marker. Saya kasih marker dulu dari ini sinyalnya saya itu dari 0 sampai 60 detik ya, 1 menit doang ya. Jadi saya mau kasih marker antara 1 sampai 59 ya. Jadi saya tidak mengikut sertakan 1 detik terakhir dan pertama ini ya. Oke, saya kasih marker di sini. Lalu mari kita lihat. Nah, di sini nih, section itu dari 1 sampai 59 detik ya. Jadi di sini nih, section tengah ini bisa terlihat absolute max. Absolute max-nya itu puncaknya ya. Puncaknya itu berapa? Itu 250 mili ya. Mili ya di situ ya. RMS-nya itu 62 mili. Kan ada perbedaan ya antara besaran RMS dan peak-nya atau absolute maksimumnya. Maksimum itu bisa positif bisa negatif ya. Nah, di sini perbedaannya, wah kelihatan itu, lihat crash-nya 12,1 dB. Ya, jadi ya betul kan, berarti kan ini ping noise-nya 12 dB crash factor terhitung ya, dihitung pakai Isra itu 12,1, berarti memang benar. Gitu. Jadi program matematis yang membuat ping noise ini tidak salah itu ya, tidak salah. Gitu. Oke, sekarang mari kita lihat ke 9 dB ya. Mari kita lihat ke 9 dB. Dan sekali lagi dilihat di sini absolute max-nya itu 250 mili ya. Ingat di sini kan 0,25 ya. 0,25 kan 250 mili ya. Nah, di sini RMS-nya lebih tinggi. Tuh, yang 9 dB crash factor-nya mempunyai RMS yang lebih tinggi, tapi peak-nya sama ya, peak-nya sama. Crash factor-nya jadi makin rendah ya. Sekarang mari kita lihat 6 dB ya, 6 dB. 6 dB ya berarti maksimumnya sama, maksimum sama kan, peak-nya sama ya. Nah, RMS-nya sekitar setengahnya ya, sekitar setengahnya itu, dan setengahnya itu 6 dB karena untuk pengukuran voltase kita menggunakan 20 log perbedaan ya. Jadi 250 dibagi 125 kan 2 ya, 20 log 2 ya, hasilnya 6 dB gitu. Nah, sekarang kalau ping noise 3 dB, nah ping noise 3 dB di sini ada perbedaan atas sama bawahnya ini ya, bisa terlihat ininya lebih tinggi lagi, RMS-nya lebih tinggi lagi. Ya, perbedaannya itu cuma 1,4 ya, 1,4. Nah, kalau 20 log 1,4 ya, crash factor-nya jadi 3. Ini gambarnya juga makin tebel ya, 3 dB makin tebel, 6 dB ya, kelihatan puncaknya dikit lah. Gitu, 9 dB gitu, puncak-puncaknya masih kelihatan lebih jelas gitu ya. 12 dB terlihat lebih jelas lagi puncaknya gitu. Kita bisa zoom in, kita bisa lihat lebih dekat lagi ya. Zoom in terus ya gitu ya, kita lihat itu 12 dB seperti itu ping noise. 9 dB lebih tebal tengahnya, 6 dB lebih tebal lagi, 3 dB jauh lebih tebal lagi bodinya ya, bodinya lebih tebal, dan peaknya itu semua sama di sekitar 250 ya. Oke, jadi ya, kita lihat ini ya, filenya, isi filenya itu benar bahwa perbedaan antara RMS dan peak ya itu memang sesuai nama filenya ini gitu ya, sesuai nama filenya ini. Oke. Nah, sekarang mari kita ukur apa benar apa enggak ya gitu ya. Mari kita ukur keluaran sound card saya. Ya, jadi saya pakai sound card itu, saya pakai RMI Fireface ya. Saya keluarkan pakai XLR, kabel XLR, dan saya mau masukkan ke multimeter saya. Mari kita ukur, mari kita lihat benar apa enggak. Nah, sekarang saya pasang output dari sound card saya ke multimeter saya ya. Di sini kita nggak bicarakan brandnya apa, tipenya apa, tapi ini adalah pengetahuan dan ketelitian Anda ya dalam membeli alat itu. Fitur apa yang dibutuhkan ya, kita sih sederhana saja, orang ini cuma
menghitung atau bukan menghitung, mengukur voltase saja ya, mengukur voltase. Tapi kita lihat apakah kita bisa mengukur voltase RMS atau voltase puncak ya. Jadi kita harus mengerti ini karena perbedaan voltase RMS dan puncak ini bisa sangat penting dalam dunia sound system, dalam dunia pengesetan loudspeaker ya, atau riset loudspeaker itu juga sangat penting gitu ya. Jadi dalam bidang audio perbedaan RMS dan peak atau puncak itu tidak bisa disepelekan gitu ya. Jadi di sini saya outputkan Audacity saya ke output di mana saya pasang ini XLR kabel saya dan masuk ke multimeter yang Anda lihat di layar di sini gitu ya. Nah, di sini tidak terhubung dengan speaker saya atau dengan headphone juga tidak terhubung, jadi kita tidak akan mendengar, tapi kita akan melihat hasilnya saja ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa sinyalnya secara digital itu sudah dihitung benar. Dari ISRA itu sudah dihitung benar 3 dB cross factor, 6 dB cross factor, 9 dB dan 12 dB. Tapi pada kenyataannya jika kita memplayback sebuah file ya, memplayback sebuah file di melalui sebuah hardware, maksud saya seperti itu, melalui hardware, akan ada filter-filter lainnya seperti anti-aliasing filter lah, atau mungkin di analog circuitnya ada filter lainnya gitu ya. Nah, filter-filter ini biasanya mengubah cross factornya sedikit gitu. Itu sudah biasa, amplifier semuanya pasti aja ada seperti itu. Jadi biasanya cross factor itu berubah lebih tinggi sedikit. Jadi filter itu bisa membuat cross factor lebih tinggi sedikit dari apa yang seharusnya gitu ya. Tapi itu tidak masalah kok. Tapi yang penting di sini yang mau saya demonstrasikan ya, bagaimana cara kita mengeset multimeter kita supaya kita bisa melihat RMS, voltase RMS dan voltase puncak gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dengan dua cross factor saja yang mudah, yaitu 12 dB cross factor dan 6 dB cross factor saja. Karena 12 dB cross factor perbedaan RMS dan puncaknya itu sekitar 4 kali dan 6 dB cross factor itu sekitar 2 kali. Jadi gampang aja lah matematikanya gitu. Nah, yang pasti sekarang kita playback. Sekarang kita play dulu ya. Kita play ini, saya di 12 dB cross factor ini kita play dan kita lihat, aduh itu angkanya lompat-lompat dong di multimeternya. Nah, sekarang angkanya berapa dong? Omong-omong, multimeter ini secara default ya, secara normal ini mengukur RMS ya. Jadi besaran di sini adalah besaran RMS. Gitu ya, besaran RMS. Nah, jadi untuk mengetahui ini ya saya akan mengaktifkan sebuah fitur di multimeter ini, yaitu fitur rata-rata, average. Ya, yang saya akan lakukan, saya akan play, saya biarkan 1-2 detik, lalu saya akan nyalakan fitur rata-rata ini, saya akan tunggu sekitar sampai 30 detik, jadi kita melihat rata-ratanya lebih dari 20 detik ya. Dan kita bisa catat ya rata-rata RMS-nya yang terukur itu berapa gitu ya. So, mari kita playback ini, tunggu 1-2 gitu ya. Kita nyalakan. Nah, average ya, itu average, mode average ya, AVG itu average ya. Nah, terukur berapa ini? Mari kita catat di sini biar gampang ya. Nah, 0,29. Nah, nunggu dulu, belum bisa ini belum 30 detik, nunggu sebentar. Harus sabar ini kalau mau nunggu mau lihat average yang baik gitu ya. 0,29 antara 2 sama 3 gitu ya. Ya 25 deh. Oh enggak keketik ya. 29. Oh, naik ke 4 itu, naik ke 4. Naik ke 4 ya. Saya pasang stabil di 4. Ke 5 juga. Wah, tambah tinggi tuh, tambah hot gitu. Ya, 5 ya tidak apa-apa ya. Oke, sekarang saya stop dulu. Nah, sekarang kita ukur lagi ya. Jadi ini volt RMS ya. Sekarang kita ukur lagi peak-nya berapa. Jadi di sini saya akan nyalakan lagi mode minimum maksimumnya, tapi saya akan menggunakan peak minimum maksimum, mode peak minimum maksimum. Jadi saya akan play, biarkan 1-2 detik jalan, lalu saya akan nyalakan mode peak minimum maksimum. Jadi ini ada mode peak minimum maksimum ya. Oke, saya biarkan 1-2, oke, klik di sini.
Ini kan tadi RMS ya. Sekarang saya nyalakan peak-nya. Nah, kita lihat peak-nya maksimum tuh. Peak maksimum, kita bisa cek peak maksimumnya berapa, peak minimumnya berapa. Saya tidak peduli mau minus atau positif, saya akan ambil angka yang paling tinggi. Ya, angka yang paling tinggi. Kita tunggu sampai sekitar 30 detik lah ya, gitu ya. Jadi di sini paling tinggi berapa? 1,1 nih, 1,118 ini ya. Paling tingginya 118. Kita lihat min masih nah, 1,185. Oke, ini min 185. Waduh, salah ngetik lagi. 185 ya, volt peak ya. Nah, mari kita lihat di sini. 185 tuh, 185. Ya, oke. Selesai, kita stop ya, kita keluarkan. Jadi di sini kita lihat tuh ada perbedaan tuh. Sudah tertera ya, beda ya di sini. Sekarang mari kita masukkan ke kalkulator ya. Kita masukkan ke kalkulator. Kita taruh di sini dulu. Mari kita lihat 1,185 puncaknya dibagi peaknya 0,295 ya. Saya klik enter. Wah, salah nggak klik malah itu. Nah, 4. Wah, itu udah bener nih. Jadi saya kasih log, saya kali 20. Mari kita lihat. 12 dB, betul dong. Betul dong. Jadi lumayan akurat itu. RMI Fireface itu mengeluarkan 12 dB, 0,07 ini lumayan akurat. Lumayan akurat. Ya, lumayan akurat ya. Oke, sekarang mari kita coba yang lain ya. Mari kita coba yang lain. File yang lain kita buktikan 6 dB-nya ini bagaimana nih ya, 6 dB ya, 6 dB ya. Apa betul? Beda lagi gitu ya. Jadi mari kita lihat dulu RMS-nya biasa. Jadi saya akan play ya, saya ini sudah solo ya, saya play dan saya akan nyalakan rata-ratanya. Saya tunggu 1, 2, oke, saya nyalakan rata-ratanya. Ya, dan saya biasa nunggu nih, saya nunggu. Rata-ratanya lebih tinggi kan? Ayo kita ketik di sini ya, kita ketik di ping noise 6 dB, CF ya, CF itu crash factor ya. RMS-nya, ini RMS yang kita lihat sekarang ini sedang di rata-rata, yaitu 0,591 ya. Ini 59 berapa? 91 ya. Ya, antara 0 sama 1 ya. Oke lah, 591 lah. 591 itu ya, kita sudah 30 detik gitu ya. Oke, kita matikan mode ini ya. Kita matikan mode ini. Sekarang saya nyalakan sekali lagi ya, kita lihat peaknya. Ya, kita lihat peaknya, saya tunggu 1 2 dan saya nyalakan peaknya lagi. Ayo kita lihat. Saya nyalakan peaknya, mode peak ya. Jadi kita ada maksimum dan ada minimum ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu sampai sekitar 30 detik ya. Nah, ini minimumnya 1,3, wah 1,5 itu ya, 1,5 itu. 1,5. Wah. Sekarang mari kita lihat nih. 1,499 ya kan? Volt peak. Dan kita minimumnya masih segitu. Ya, 1,499. Jadi peaknya itu segitu ya. Mari kita lihat nih ya, akurat apa tidak ya di situ. Ya, cukup lah ya, cukup. Dan saya keluar dari sini. Sekarang mari kita hitung ya, mari kita hitung nih. Yang 6 dB crash factor ini tadi, sekali lagi ya, secara waveformnya itu udah bener ya. Secara waveformnya udah bener. Secara digital, maaf, secara digital sudah dihitung bener. Sekarang tinggal secara analognya ini RMI Fireface saya mengeluarkannya benar apa enggak. Ayo kita lihat. 1,499 dibagi 0,591 ya, 591. Lalu kita ya 2 kali sudah benar, tapi agak tinggi ini, lebih tinggi ini, log kali 20. Nah, 8 dB. Wah, 8 dB. Jadi 6 yang harusnya 6 dB itu jadi 8 dB itu, agak ngiprat-ngiprat sedikit gitulah peaknya ya. Tapi ya ini biasa sih normal. Nah, sekarang saya
kembali ke dunia digital ya. Ini DAW Pro Tools ya, Digital Audio Workstation Pro Tools. Saya kembali load Pink Noise 3, 6, 9, 12 dB Crash Factor ini di Pro Tools ya. Jadi ini 4 track ini ada EQ tapi saya bypass ini, tidak saya gunakan ya. Dan saya gabung semuanya ini ke Master Aux ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya memperhatikan Crash Factor ya, memperhatikan Crash Factor terutama jika kita sedang melakukan produksi audio ya, dalam artian mixing atau mastering ya. Nah, yang pertama terpikir jelas pakai plugins dong ya kan. Nah, plugins yang terkenal di luar sana yang pertama kali mempelopori ya masalah perbedaan antara peak, puncak, dan RMS itu adalah dari Brainworks PX Meter nih. Ya, saya suka sama plugin sini ya. Di sini ada RMS dan ada peak ya. Jadi saya bisa playback ini, saya bisa play di sini ya. Dan di sini kita bisa melihat saya float ini ya. Kita bisa melihat ada RMS, ada peak, dan dia mencoba melihat perbedaannya itu berapa. Ya. Tapi perhatikan, pergerakan perbedaan ini itu jauh lebih pelan dari ini ya. Jadi dinamika ini bukan crash factor, lihat crash factornya itu 12 dB loh ya, tapi di sini cuma terlihat 6. Jadi kebanyakan plugins untuk masalah produksi audio itu bukan untuk mengukur sinyal ya, itu yang penting diperhatikan, tapi memang untuk mencari korelasi antara sinyal dan persepsi pendengaran terhadap tingkat kekencangan ya. Jadi RMS, peak itu pengukuran sinyal, dan ada tingkat kekencangan gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat lah ya, kita bisa lihat di sini ini kan 12 dB crash factor ya. Kita lihat di sini RMS-nya sekitar 24 ya kan, ya kurang sedikit lah dari 24, nah, atau kurang sedikit. Dan di sini peak-nya ini jump banyak ini ya. Ya, saya kira sih dia peak-nya itu bakalan mencapai 15 atau mungkin agak lebih tinggi, tapi sangat jarang gitu loh. Nah, crash factor itu biasanya diukur dari situ gitu ya. Nah, sedang jaraknya ini adalah crash factornya, tapi kita tidak tahu bahwa peak-nya ini adalah true peak atau ppm meter atau ada integrasi lainnya ya. Tapi yang pertama kita lihat adalah mari kita lihat apa yang terjadi jika kita pergi ke track lainnya, 12 dB ke 9 dB ke 6 dB. Apa yang terjadi jika kita mengurangi crash factornya ya? Apa yang terjadi dengan dinamikanya? Mari kita lihat. Sekarang kita ke 9 dB ya, 9 dB dinamikanya lebih kecil tuh ya. Dinamikanya lebih kecil ya, 4,5 dB saja ya dinamikanya, dan ini juga lebih dekat ya. Lalu kita ke salah klik ke 6 dB. Ke 6 dB dinamikanya juga jadi 3 dB lebih kecil lagi. Ke 3 dB dinamikanya jadi malah 0, mendekati 0 ya kan. Nah, apa yang terjadi? Jadi dengan saya stop dulu, dengan crash factor yang semakin rendah, ada korelasi dinamikanya juga semakin rendah. Jadi secara tidak langsung ya, Brainworks ya dinamikanya itu secara tidak langsung itu seperti menunjukkan sebuah korelasi ke crash factor dari sinyalnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, tolong diperhatikan bahwa meter-meter untuk produksi audio itu biasanya bukan untuk 100% pengukuran sinyal ya. Jadi itu agak berbeda. Oke. Nah, sekarang mari kita ganti ke span ini. Nah, kita ganti ke span. Di span ini katanya ya, di sini ada true peak nih tuh, ada true peak atau true peak meter tuh ya. Terus ada RMS meter nih. Mari kita coba. Apakah mereka menunjukkan yang kita mau apa bukan, atau apa perbedaannya lagi gitu ya. Sekarang mari kita lihat 12 dB crash factor ya. Kalau kita play dan kita reset nih ya, kita reset di tengah ya. Mari kita tunggu. RMS-nya itu 27, true peak-nya 15, 27 sama 15 selisihnya adalah 12. Oh bener dong, ini memang 12 dB. Ya, sekarang mari kita lihat ke selanjutnya, 9 dB nih. 9 dB kita playback, ya, terus kita reset ya. Kita reset, oke, mari kita lihat ya. RMS-nya sekitar 24. True peak-nya 14, 10 selisihnya. Ya, dekat sama 9 dB, ya kan? 9 dB, dekat. Ya. Oke, mari kita lanjut ke 6 dB crash factor ya.
6 dB cross factor. Nah, 6 dB cross factor, bentar ya, saya klik reset dulu. Nah, ini minus 21, minus 13. Wah, enggak 6 dB ya. Lebih banyak dong, lebih banyak. Jadi kita tidak tahu seberapa akurat true peak-nya ya. Kita tidak tahu ya. Jadi ini kan selisihnya berarti berapa ini? 8 ya, 8 dB ya. Malah seperti yang tadi terukur di multimeter ya, analog ya. Adalah 8 dB itu. Perbedaan antara true peak dan RMS-nya. Ya, mari kita lihat juga ke 3 dB, 3 dB cross factor, ya, tunggu stabil, kita klik reset. Nah, kita lihat RMS-nya 18 dan true peak-nya 11, 7 dB. Besar juga. Ya, jadi perhatikan bahwa meter-meter ini, ya saya nggak bilang ngaco atau gimana ya, tapi mereka itu biasanya RMS-nya itu ada algoritmanya agak berbeda-beda, ada waktunya, terutama waktu integrasi meternya berbeda-beda gitu. Jadi untuk produksi audio jangan 100% disamakan bahwa plugin-plugin di sini itu bisa mengukur sinyal secara akurat itu jangan disamakan gitu ya, berbeda. Nah, mau yang lebih interesting lagi ya, mari kita lihat sesuatu ya. Mari kita lihat sesuatu. Di sini saya mau unmute semuanya ya. Ingat di Pro Tools saya bisa ganti meternya, sample peak ya, atau biasa DBFS kan, atau pakai RMS nih. Nah, sekarang mari kita lihat sample peak-nya. Karena peak-nya semuanya harusnya sama, minus 12 dBFS. Mari kita lihat. Kalau saya mainkan apakah minus 12 fps? Lihat. Oh iya, memang benar. Memang benar minus 12 dB itu. Jadi dia itu peak-nya ini yang kecil ini itu ya memang di situ. Ya, memang minus 12 ya. Sekarang mari kita ganti. Mari kita ganti meternya ini, kita ganti ke RMS. Apa yang terjadi? Jadi 12 dB ini seharusnya ada perbedaan ya antara peak sama RMS. Mari kita lihat. Wah, lihat tuh. Ada perbedaan bukan? Ya, ada perbedaan. Jadi ini yang peak-nya, ini adalah RMS-nya. Ini peak, ini RMS. Ini peak RMS, ini peak RMS. Gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam DAW untuk mengetahui kira-kira cross factor-nya itu besar atau kecil, atau kita juga bisa menggunakan plugins. Oke. Nah, mari kita buat sebuah eksperimen kecil. Ya, mari kita buat sebuah eksperimen kecil nih. Ya, sebuah eksperimen itu adalah, mari kita lihat 12 dB cross factor ini, bisakah kita menambah cross factor? Ya, jadi tadi tersebut, kalau ada filter itu seperti high pass, low pass, kayak gitu ya, itu biasanya kalau minimum phase filter, itu ada pergeseran fase juga. Jadi bukan hanya saja mengakibatkan efek di magnituda, tapi juga ada pergeseran fase yang biasanya tidak terlihat mata. Ya. Nah, di sini mari kita lihat. Jadi 12 dB ini ya, saya akan nyalakan plugin ini EQ-nya Pro Tools ya. EQ-nya Pro Tools, jadi 12 dB cross factor ya. Jadi kita lihat tadi saya riset dulu ini ya. Saya riset, jadi kan ini 27 sama berapa? 16, 27 sama 16 ya, sekitar 11 dB, 12 dB lah, dekat ya itu ya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau saya kasih bypass 50 Hz 20 dB per oktav ya. Apa yang terjadi tuh? Ya, saya masukkan bypass, unbypass, dan mari kita lihat. Kita klik reset, lihat RMS-nya jadi beda tuh. Minus 28, true peak-nya jadi minus 15, bedanya apa? 13. Wah, naik tuh. Tambah besar ya kan? Tambah besar. Sekarang gimana kalau kita jadikan 200 Hz? Ya, jadikan 200 Hz. Kita klik reset di sini. 29, wah beda lagi angkanya, dan 14, wah 15 dB. 15 dB. Jadi perlu diketahui di sini ya, sebuah sinyal yang sudah ada, yang punya cross factor yang konstan ya, walaupun secara matematis itu harusnya konstan gitu, tapi kalau diberi filter, cross factor bisa berubah. Cross factor bisa berubah karena ada pergeseran fasenya itu ya. Lain masalahnya kalau ini menggunakan linear phase EQ atau FIR ya, itu mungkin agak berbeda hasilnya. Silahkan Anda coba sendiri ya, silahkan Anda coba sendiri ya. Tapi juga kita perlu perhatikan, walaupun secara matematis tadi kita sudah melihat setiap wave file dari pink noise ini sudah
secara matematis sudah benar ya crash factor-nya, namun dalam pengukuran real time seperti dalam span BX meter ini mungkin ada perubahan gitu loh. Mungkin ada perubahan karena yang namanya meter ya, bagaimana dia bisa mengukur peak dengan sangat cepat gitu, itu ya memang juga susah ya, susah juga, nggak semua peralatan seakurat itu gitu ya. Nah, jadi dari semua ini mudah-mudahan dapat memberi pemikiran bahwa sinyal itu dalam hal RMS, dalam hal puncak itu ada perbedaan. Jadi sinyal itu punya besaran beda ya. Dan penggunaannya jelas lain masalah. Itu ada masalah penggunaan di sini di vlog ini saya cuma mengatakan ini dari segi teoritis saja bahwa ada perbedaan, ada yang namanya RMS, ada yang namanya peak, ada yang namanya crash factor. Jadi semoga praktisi audio yang membaca ini lebih menyadari lagi ya bahwa ini memang suatu yang nyata, yang ada, dan aplikasinya bisa sangat macam-macam yang akan saya bahas di vlog-vlog lainnya.